dasar kita menindaklanjuti penutupan ya, sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi ya tolong. Ini Tuhan. Udah Pak, mau ibadah Pak, mau ibadah dulu. Udah biar. Udah biar aja sana. Salam saudara kekasih, sahabat Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita mau membicarakan tentang penutupan gereja dan penghentian ibadah. Ini beberapa kali terjadi di negeri ini dan telah menjadi berita yang cukup viral ya. Dan tidak menjadi rahasia lagi. Tetapi saya mau membawa kita untuk melihatnya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci Alkitab. Jadi kita mau mengerti secara rohani. Jadi sahabat Makan Rohani Sehat Channel dan para penonton silakan diikuti sampai selesai agar mengerti secara rohani, dan jangan lupa beri subscribe ya, dan like, kasih komen, dan bagikan juga video ini agar kita menjadi mengerti secara rohani peristiwa-peristiwa penutupan gereja dan penghentian ibadah ini ada apa sebenarnya, siapa yang ada di baliknya itu. Lalu sebagai umat Tuhan Yesus, kita ini harus seperti apa menyikapinya. Dan kita lihat atau kita mulai dari bagian yang pertama ya, bahwa kalau penutupan gereja ini itu akan menyebabkan ibadah di mana doa-doa, pujian, penyembahan dinaikkan kepada Tuhan itu ya, saat ibadah itu yang merupakan persembahan rohani terhenti. Padahal itu adalah persembahan rohani dari umat Tuhan kepada Tuhan. Dan persembahan rohani ini seperti dupa yang berbau harum bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, jika itu mengalami penghentian atau dihentikan, dan Tuhan tentu tidak mendapat hal tersebut atau persembahan rohani tersebut dari umatnya. Kita melihat dari isi Alkitab ya, dari 1 Petrus ya, kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Kita mau lihat dulu ya mengenai ibadah ini. Apa maksudnya ibadah? Tujuan ibadah itu apa gitu ya. 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Jadi saudara, orang percaya itu ya seperti batu-batu yang disusun, batu-batu hidup untuk membangun ya sebuah rumah rohani atau suatu rumah rohani, yaitu bagi suatu imamat yang kudus ya, keimaman yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi orang-orang percaya itu berkumpul ya dalam ibadah, dalam gereja itu untuk memberi persembahan rohani. Persembahan rohani itu yaitu ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan, puji-pujian, penyembahan ya, doa-doa ya, ada kegembiraan, sukacita, tampik sorak untuk Tuhan. Itu semuanya adalah persembahan rohani kepada Tuhan. Nah saudara, jika gereja ditutup atau ibadah itu dihentikan, itu berarti persembahan rohani itu pun terhenti. Persembahan rohani dari umat Tuhan kepada Tuhan itu terhenti. Padahal persembahan rohani itu adalah tadi seperti dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, dan itu akan terhenti. Lalu siapa yang menyebabkan hal ini terhenti? Sebenarnya, ya ini sebenarnya kalau kita lihat secara rohani ini adalah pekerjaan spirit ya, atau suatu roh
Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal 11 ayat 31. Daniel pasal 11 ya, ayat 31 berkata apa? Kita lihat di sana ya. Saya bacakan. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saudara, Daniel ini dalam penglihatannya mengenai akhir zaman, fenomena akhir zaman, keadaan akhir zaman, ya, dia dikaruniai oleh Tuhan untuk melihat suatu penglihatan, dan ini berbicara tentang spirit atau roh yang menghentikan, ya, menghentikan persembahan korban sehari-hari. Ya, dan spirit ini atau roh ini memiliki pasukan karena dikatakan ya tentaranya akan muncul. Nah, mereka itu menajiskan tempat kudus. Ya, tidak ada lain yang menajiskan tempat kudus itu berarti itu adalah iblis. Itu pekerjaan iblis. Ya, ini juga ya memberitahukan kepada kita ya bahwa mereka ini menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Apa itu korban sehari-hari? Korban sehari-hari di bait Allah adalah, di tempat kudus itu adalah segala pujian, penyembahan, hormat kepada Allah. Kalau di Perjanjian Lama itu persembahannya adalah membakar ukupan ya, supaya asapnya naik dan menyenangkan hati Tuhan baunya, dan membakar korban-korban sembelihan ya, dibakar ya, seperti lembu, domba ya, itu dibakar dan asap korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di Perjanjian Baru ini ya, korban sehari-hari itu adalah ya pujian, nyanyian pujian, nyanyian penyembahan, mazmur ya, doa, ya sukacita, tempik sorak ya yang diberikan kepada Tuhan. Ya kan, bahkan mungkin ada air mata juga ya saat ibadah itu ya, saat berkumpul memberi persembahan rohani. Itulah persembahan-persembahan kepada Tuhan. Dan kalau di zaman sekarang gereja itu ditutup dan ibadah dihentikan, ya korban-korban persembahan-persembahan rohani kepada Tuhan itu terhenti. Dan melihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel ini ternyata adalah penglihatan Daniel ini berbicara tentang suatu roh atau suatu spirit yang bekerja, yaitu spirit jahat atau yang diutus oleh iblis ya, spirit-spirit yang diutus oleh iblis untuk yang menghentikan ya korban sehari-hari kepada Tuhan. Nah, kita lihat di Perjanjian Baru di dalam Injil Matius 24 ayat 15. Injil Matius ya 24 ayat 15, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang keadaan ke depan. Ini masih belum terjadi. Ini akan terjadi ke depan ya, di mana pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, berarti di bait Allah. Ya, di tempat ibadah kepada Allah. Nah, tentu karena dia masuk berdiri ya, si pembinasa keji ini di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, apa yang dia lakukan ya, dia menghentikan korban sehari-hari itu tadi, persembahan-persembahan rohani itu tadi ya. Dia menghentikan itu. Ya, kalau sekarang kita lihat ya, persembahan rohani yang diberikan kepada Tuhan berupa puji-pujian, penyembahan, doa, ya gembira, sukacita, mazmur yang diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih itu ya ada di gereja. Ada di tempat-tempat ibadah di mana umat Tuhan beribadah, berkumpul beribadah, persembahan rohani itu diberikan. Nah, kalau itu ditutup dan dihentikan berarti persembahan rohani itu juga berhenti, saudara. Nah, tujuan spirit itu adalah itu, ya, untuk menghentikan itu, untuk menghentikan persembahan untuk Tuhan.
saudara, spirit apa itu? Adakah dalam Alkitab membicarakan tentang itu? Saudara, ini bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Nah, itu berkata seperti ini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, nah saudara, spirit itu tadi adalah roh antikristus ternyata saudara. Jadi itu adalah pekerjaan roh antikristus, menghentikan ibadah, menutup tempat ibadah, ya, itu adalah pekerjaan antikristus. Tujuannya menghentikan persembahan rohani kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Menghentikan ya pujian, penyembahan, ya, dan segala macam yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, roh itu atau spirit itu adalah spirit yang namanya spirit antikristus, roh antikristus, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, bahwa waktu ini benar-benar ada waktu terakhir. Berarti ini adalah fenomena akhir zaman. Ya, berarti kita ini sekarang sedang berada di akhir zaman. Di 1 Yohanes pasal 4, kita lihat ya, ke 1 Yohanes pasal 4, ayat yang 1 sampai yang ketiga. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai anak manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, itu adalah pekerjaan roh antikristus, dan roh itu ya sekarang ini sudah ada di dalam dunia ini. Nah, roh ini saudara sudah ada di dalam dunia ini. Dari mana kita tahu? Yaitu dari perbuatannya, dari pekerjaannya, melalui oknum-oknum ya yang melakukan itu, ya, di mana spirit atau roh antikristus ini ya tinggal di dalam oknum-oknum sehingga kelihatan dari perbuatannya. Nah, saudara, lalu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan Yesus yang merupakan batu-batu hidup ya yang digunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani yang memberikan persembahan-persembahan rohani kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita perbuat? Ya, nasihat firman Tuhan yang bisa kita ambil sebagai dasar untuk kita menyikapi semua ini, kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 12. Di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, kita lihat di sana. Saya bacakan, perhatikan dengan baik. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi kita dinasihatkan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru Efesus pasal 6 ayat 12 bahwa kita ini harus berjuang. Dan perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging. Artinya kita tidak melawan manusia-manusia. Ya. Walaupun oknum-oknum itu dikendalikan oleh roh antikristus. Ya. Tetapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Apa maksudnya pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ini? Mereka adalah penguasa-penguasa ya dunia yang gelap ini, ya. Mereka adalah penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Mereka adalah roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat yang di udara. Maksudnya roh-roh jahat yang memang diutus untuk ya
mengganggu, untuk mengacau umat Tuhan, ya. Ini yang dikatakan atau dinasihati oleh firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui Paulus, Rasul Paulus, supaya kita itu mengerti bahwa siapa yang kita lawan. Jadi kita bukan melawan manusia, oknum-oknum yang dipakai antikristus, tidak. Sebenarnya kita melawan roh antikristus itu. Dengan apa kita melawannya? Ya, kita lihat nasihat selanjutnya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, itu sebab kita ini diajari oleh firman Tuhan untuk tetap meneguhkan iman dan berdoa. Jadi begitulah cara kita menghadapi spirit-spirit yang bekerja ini, roh-roh yang bekerja ini, yang menghentikan, ya, segala persembahan rohani yang diberikan kepada Tuhan di baitnya, di rumahnya, di gereja, dimanapun tempat kita membangun peribadahan. Jadi artinya kita tidak dianjurkan melawan secara daging, tapi kita melawan secara roh. Dengan apa? Dengan mengetahui firman Tuhan, sehingga iman kita kuat dan kita berdoa. Dan kita berdoa untuk menghadapi itu semua. Dan Tuhanlah yang akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan Yesus, ya. Nah, 2 Tesalonika 2, kita lihat lagi di dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 8 saya bacakan. Perhatikan baik-baik ya sampai selesai. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kita umat Tuhan Yesus Kristus itu selalu berdoa. Karena kita hadapi adalah roh antikristus. Ini baru spiritnya, baru rohnya. Nanti wujudnya adalah betul-betul di akhir zaman nanti. Tapi kalau ia datang, maka Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan hembusan napas dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Sehingga antikristus itu akan dikalahkan. Nah, tetapi sekarang bagian kita adalah karena spirit roh antikristus telah mulai bekerja secara rahasia, dan kita lihat manifestasinya atau kemunculannya dengan menutup dan menghentikan persembahan rohani kepada Allah tadi, ya kita ini berdoa. Karena kita ini adalah, dikatakan juga bahwa kita ini adalah orang-orang yang menahannya, ya. Orang-orang yang menahannya, ya. Di ayat 7 berkata, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, siapa yang menahannya? Roh Kudus. Melalui siapa? Melalui kita, umat Tuhan Yesus. Karena kita ada Roh Kudus. Maka oleh Roh Kudus kita berdoa.
Kita diberi kuasa untuk menahan pekerjaan roh antikristus. Paling tidak kita menahan laju pergerakan roh antikristus gitu ya. Karena kita berdoa, kita yang menahan. Nah, kalau yang menahannya ini sudah disingkirkan, artinya kalau orang-orang percaya ini sudah terangkat ya, sudah mengalami rapture atau terangkat ya, itu berarti tidak ada yang menahannya. Maka roh antikristus ini sesuai dengan waktu dan berapa lama dia akan berkuasa, maka ia akan berkuasa di muka bumi ini, tetapi dia akan berakhir oleh hembusan napas Tuhan Yesus. Nah, itu maksudnya saudara. Jadi kesimpulannya apa dari misteri ini ya? Kesimpulannya adalah bahwa penghentian persembahan rohani kepada Allah, yaitu melalui peribadahan umat Tuhan, ya, itu adalah pekerjaan roh antikristus, dan dia bermanifestasi melalui oknum-oknum dan perbuatannya. Dan roh antikristus ini pergerakannya masih ya tertahan-tahan karena ada yang menahannya, yaitu orang-orang yang berdoa, umat Tuhan Yesus yang berdoa. Jadi siapa itu? Ya saudara dan saya, kita berdoa. Hanya dengan itu, karena kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Jadi mari kita berdoa saudara. Kita berdoa saudara, ampuni, maafkan setiap oknum yang melakukan hal itu kepada kita ya, tetapi kita ini berdoa, kita berdoa supaya ya semua pergerakan antikristus ini dapat ya tertahan, tidak begitu leluasa. Bahkan kita terus berdoa untuk itu. Itu yang bisa saya bagikan untuk melihat hal ini saudara ya, supaya kita sebagai umat Tuhan Yesus tetap senantiasa setia berdoa, semakin kuat iman, jikalapun harus menderita, teraniaya juga karena Tuhan Yesus, tidak mengapa, karena kita ini ya dianugerahkan oleh Tuhan bukan saja untuk menerima keselamatan, tetapi dikatakan juga dianugerahkan untuk menderita bagi Tuhan Yesus saudara. Jadi selamat menyongsong Paskah bagi kita semuanya. Bagi yang belum memberi subscribe, silahkan diberi subscribe supaya kita semakin dikuatkan iman ya melalui sharing yang ada di YouTube Makanan Rohani Sehat channel ini. Jangan lupa kasih jempol, kasih komen yang membangun, dan bagikan kepada saudara yang lain. Anda sudah ikut pelayanan. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Shalom.